Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kalian semua hari ini dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatan. Tetap semangat ya, meskipun mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Hari ini ibu akan melaksanakan pembelajaran daring untuk kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Pembelajaran 3, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, berdoa dulu ya anak-anak. Doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Doa sebelum belajar telah selesai. Mari kita memulai pembelajaran daring hari ini. Bayangkan anak-anak, itu ibu ya sedang mengajar kalian di depan kelas. Siti, Dayu, dan teman-teman lainnya menjadi generasi penerus bangsa yang pandai, cerdas, dan mempunyai jiwa yang baik. Mereka selalu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dengan semangat. Jika saat berkegiatan ada sesuatu yang kurang jelas, Siti dan teman-teman selalu berani bertanya kepada guru. Ibu guru pun selalu menjelaskan dengan senang hati saat ada pertanyaan dari Siti dan teman-teman. Siti dan teman-temannya telah mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Siti dan teman-temannya menjadi generasi yang pandai dan cerdas. Itulah salah satu manfaat pemenuhan hak warga negara. Masih banyak manfaat pemenuhan hak warga negara Indonesia lainnya. Apa sajakah itu? Ayo membaca. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, sehingga harus dijalankan dengan seimbang.
Jika hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang, maka akan terjadi ketimpangan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap warga negara pasti memiliki tujuan untuk berdiri. Tujuan negara merupakan suatu pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan negara Republik Indonesia sendiri tertuang secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hak-hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah hak asasi manusia, hak mendapatkan pekerjaan, hak perlindungan hukum yang sama, hak memperoleh pendidikan, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian. Hak-hak tersebut yang pertama adalah perlindungan. Warga negara dikatakan sudah terlindungi apabila hak perlindungan hukum yang sama telah terpenuhi berdasarkan hukum. Pemenuhan hak dalam perlindungan hukum akan mewujudkan masyarakat yang aman, saling menghargai, adil, dan makmur. Kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bukan hanya tugas negara atau pemerintah. Peran warga negara juga dibutuhkan dalam melindungi bangsa. Salah satunya adalah wujud sederhana dalam melindungi bangsa Indonesia adalah dengan memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara. Hak kedua yaitu kesejahteraan. Warga negara dikatakan sejahtera apabila terpenuhi 3 kebutuhan yang disebut kebutuhan pokok, yaitu sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau tempat tinggal alias rumah. Kesejahteraan umum juga tidak hanya mencakup tentang kesejahteraan ekonomi dan materi, namun kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan juga termasuk hak mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah, khususnya untuk warga tidak mampu. Kesejahteraan lahir dan batin antara lain adalah terciptanya rasa aman, gotong royong, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya, pencerdasan. Tujuan ini adalah memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas. Mencerdaskan bangsa merupakan tugas negara, pemerintah, dan masing-masing individu untuk berusaha meraih jenjang pendidikan yang terbaik.
Karena dengan adanya masyarakat yang cerdas, pembangunan dan kemajuan negara akan semakin mudah dicapai, yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia untuk mencapai tujuan pencerdasan adalah mengejar pendidikan hingga jenjang yang setinggi-tingginya. Menjadi masyarakat sampai mana ya, Ibu? Menjadi masyarakat yang cerdas, pembangunan yang menjadi masyarakat yang pandai dan cerdas, pasti mampu memajukan dan mensejahterakan taraf hidup sebuah bangsa. Hak yang keempat yaitu sebagai warga negara, perdamaian. Perdamaian merupakan cita-cita semua negara, baik perdamaian di dalam negeri maupun perdamaian di luar negeri. Tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan Indonesia. Pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang pro rakyat. Maksudnya yang mendukung semua kemauan rakyat, sehingga rakyat Indonesia dapat merasakan kesejahteraan di negara Indonesia dan benar-benar tercipta pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau disebut dengan pemerintahan demokrasi. Perasaan di tema kelima untuk semester 1 kita sudah belajar tentang demokrasi, yaitu pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tujuan negara tersebut merupakan landasan bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan kerjasama dengan negara lain yang dilandasi oleh nilai-nilai perdamaian dan keadilan sosial. Perdamaian juga dapat diwujudkan oleh setiap warga Indonesia dengan menjaga perdamaian antar suku, antar umat beragama, saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Selanjutnya, manfaat pemenuhan hak warga negara. Kalau hak warga negara sudah terpenuhi semua, pasti ada manfaatnya anak-anak. Salah satu contoh, manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga tercipta kehidupan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk alinea keempat. Setelah membaca bacaan tadi, untuk tugas PPKN, karena materi tadi adalah bacaan untuk mata pelajaran PPKN. Tugas PKN, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Salin ya anak-anak tugasnya di selembar kertas. Nanti setelah selesai tugasnya kalian foto dan kirim japri lewat WA Ibu. Untuk soal yang pertama, tugas materi PPKN. Apa akibat apabila pelaksanaan dan kewajiban tidak berjalan seimbang? 2. Di manakah tertuang tujuan negara Republik Indonesia?
3. Apa wujud sederhana dalam melindungi bangsa Indonesia? 4. Apa manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan? Terakhir, kelima, apa manfaat pemenuhan hak atas fasilitas pelayanan kesehatan? Untuk berikutnya, ayo membaca kembali. Simak ya anak-anak. Manfaat dari pemenuhan hak warga negara Indonesia. Pemenuhan hak negara Indonesia, maksudnya hak warga negara Indonesia yang berkaitan erat dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Hak dan kewajiban di Indonesia tentu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan di dalamnya terdapat pasal-pasal yang menyangkut kewajiban dan hak dari seorang warga negara. Seperti yang kita tahu, untuk mendapatkan hak, maka harus melakukan kewajiban terlebih dahulu. Jadi, pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Selain kita melakukan kewajiban, kita sebagai warga negara, maka kita juga akan memperoleh hak kita sebagai warga negara, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Manfaat dari pemenuhan hak sebagai warga negara yaitu antara lain berkurangnya pengangguran. Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah hak dari pasal 27 ayat 2. Dari situ sudah jelas bahwa jika seseorang menjalankan hak dan kewajiban dengan benar, maka jumlah pengangguran akan turun karena meningkatnya lowongan pekerjaan untuk rakyat. 2. Hukum akan lebih adil. Manfaat dari pemenuhan hak persamaan dalam hukum adalah tidak ada lagi kasus di mana rakyat kecil sering mendapatkan diskriminasi hukum. Setiap warga negara diwajibkan menjunjung tinggi hukum dan pemerintah jika kewajiban tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka hukum akan lebih adil. Manfaat ketiga, terciptanya kerukunan. Karena setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, maka nantinya akan terjadi kerukunan antar umat beragama. Banyak orang sering melakukan tindakan yang tidak menghargai hak asasi manusia. Hal itu bisa memicu perpecahan di masyarakat. Apabila pemenuhan hak akan beragama terpenuhi, maka akan tercipta kehidupan damai, aman, dan tentram. Pendidikan akan lebih terjamin. Manfaat lainnya adalah bisa meningkatkan kualitas pendidikan setiap penduduk, di mana setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Belajar dengan tekun adalah kunci sukses dari sebuah negara di mana kualitas SDM. Masih ingat SDM apa? Sumber daya manusia. Akan jauh lebih baik ya. Kalau tadi belajar dengan tekun, kalian itu kan sebagai siswa kewajiban utamanya adalah belajar. Dimana kalau kita tekun belajar, SDM akan jauh lebih baik. Menuntut hak sebaiknya harus dibarengi dengan tindakan atau upaya menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya.
Tugas warga negara adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa. Maka dari itu, hak dan kewajiban harus dijalankan serasi dan selaras agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Lanjut. Materi yang Ibu barusan baca yaitu merupakan mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk tugasnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Di manakah hak dan kewajiban warga negara diatur? Ayo, tadi paragraf pertama. Apa tujuan pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang? Apa hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2? Apa manfaat apabila pemenuhan hak akan beragama? Manfaatnya apa ya? Tadi kalau hak beragamanya terpenuhi. Terakhir, untuk nomor 5, apa manfaat apabila pemenuhan hak akan pendidikan? Lanjut, materi selanjutnya. Ayo membaca. Kemerdekaan merupakan kunci kemakmuran dan kesejahteraan. Maka, kemerdekaan menjadi jembatan emas untuk menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tidak ada kemakmuran dan kesejahteraan tanpa kemerdekaan. Maka setiap bangsa bangkit dan berjuang melawan hegemoni penjajahan, termasuk Indonesia. Untuk memerdekakan sebuah bangsa bukan hanya sekedar menghabiskan logistik dan logika. Kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan perjuangan pahlawan kita yang gagah berani mengorbankan tenaga, pikiran, air mata, bahkan darah dan nyawa. Hanya bangsa bodoh yang melupakan jasa-jasa para pahlawan yang ikut berjuang memerdekakan bangsanya. Maka 17 Agustus 1945 menjadi momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia. Jika sebelumnya bangsa Indonesia hidup di bawah jajahan Belanda dan Jepang, tapi sejak kemerdekaan diproklamirkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas dan mandiri. Sebagaimana tercantum dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Maka kemerdekaan wajib disyukuri sebagai anugerah dan nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan yang telah kita peroleh saat ini merupakan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perjuangan tersebut tidak boleh berhenti sampai di sini saja. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus apa anak-anak? Sebagai generasi penerus bangsa, termasuk kalian semua, harus melanjutkan perjuangan dengan mengisi dan mempertahankan kemerdekaan RI. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menyadari hak dan kewajiban kita untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan sebagai wujud cinta kita terhadap bangsa dan negara Indonesia dengan tindakan-tindakan positif tentunya guna mencapai tujuan negara. Bagi para penyelenggara negara,
Maksudnya bagi pemerintah itu tindakan-tindakan yang positifnya apa saja? 1. Menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab guna tercapainya kesejahteraan rakyat. 2. Dalam mengambil kebijakan politik harus tetap mengutamakan kepentingan rakyat. 3. Menjaga keutuhan wilayah, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, menjalankan kehidupan kenegaraan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, menjadi teladan bagi rakyat dan bertindak arif dan bijaksana, cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan, menjalankan kebijaksanaan negara dalam kerangka pelaksanaan nilai demokrasi. Sekarang, tindakan-tindakan positif dalam mengisi kemerdekaannya bagi warga negara apa saja, termasuk kalian semua. 1. Bagi pelajar dengan giat belajar untuk meraih cita-cita mewujudkan bangsa yang cerdas. Makanya anak-anak jangan leye-leye, jangan malas-malas. Ayo, giat belajar demi kemajuan bangsa kita, demi meneruskan perjuangan pahlawan kita. Yang berikutnya, tindakan-tindakan positif, hal-hal yang positif yang harus kita lakukan sebagai warga negara, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tidak melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, negara, dan orang tua, menjunjung tinggi hak asasi manusia, melestarikan kehidupan yang demokratis dan keberagaman, menjunjung keberagaman, bener ya? Menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Kita tidak ingin di masa datang banyak pemimpin kita cerdas tetapi tidak memiliki jiwa pejuang atau mental yang lemah. Karena itu, yang perlu dipupuk adalah jati diri bangsa Indonesia. Beberapa esensi jati diri yaitu, apa itu esensi? Bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang dan anti penjajah. Bangsa Indonesia cinta damai dan lebih cinta kemerdekaan. Sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya luhur, ramah dan bersahabat. Selanjutnya, kesetaraan dan kemandirian perlu dipupuk terus untuk mengejar ketinggalan dari bangsa lain. Bacaan yang Ibu baca barusan itu merupakan materi untuk pelajaran IPS. Sekarang tugasnya dari bacaan tadi, dijawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. 1. Bagaimana cara bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan? 2. Apa peran sertamu sebagai pelajar dalam memperingati proklamasi kemerdekaan? 3. Di manakah terdapat pernyataan kemerdekaan Indonesia? 4. Tuliskan tindakan-tindakan positif bagi penyelenggara negara guna mencapai tujuan negara. 3 saja, tidak usah semua tadi. Tuliskan tindakan-tindakan positif bagi penyelenggara warga negara guna mencapai tujuan negara. 3 saja, tidak usah semuanya. Oke anak-anak, berarti tadi tugasnya ada 3 untuk materi PKN, Bahasa Indonesia, dan terakhir IPS. Tadi soal-soalnya kalian tulis di selembar kertas. Setelah selesai bisa difotokan lalu dikirim fotonya lewat Japri. Jangan lewat grup ya. Ke nomor Ibu untuk selengkapnya bisa dilihat di
soalnya can ditulis kumaha. Oke, ulangi deui. Sekian pembelajaran daring dari Ibu untuk hari ini. Kita lanjut besok. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.